Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah seperti biasa, baik Mas. Mas Afan kabarnya baik kan? Tentunya kabar baik. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa ya episode kita kali ini? Ini nih, Liv. Coba deh. Selama ini kan Alif selalu cerita tentang menghubungkan cerita-cerita masa lalu dengan cerita kita di masa depan di negeri ini, bahwa kita ini adalah sebuah bangsa yang besar ya gitu. Nah, kalau dari narasinya sebuah bangsa yang besar itu juga bertumpu pada satu narasi dan istilahnya branding yang kuat lah ya. Kayak kita ngelihat Amerika jadi negara adik kuasa. Aku juga penasaran sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang menggerakkan negara Amerika itu menjadi adik kuasa di luar dari apa yang selama ini kita lihat. Nah, terkait dengan situasi Indonesia di masa sekarang, ini kan kita kan jadi kayak lebih banyak dapat cobaan yang berat ya kali ya. Lebih banyak lagi dihantam oleh berbagai hal, situasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri sendiri. Kita jadi kayak kehilangan integritas kita lah gitu ya bahasanya. Nah, kalau kita negeri yang besar, kita kan punya banyak cerita lah ya di Nusantara ini, banyak kerajaan-kerajaan besar di masa lalu segala macam. Nah, kita ambil contohnya aja kayak misalnya Majapahit lah ya gitu. Nah, ada nggak sih, Liv, cerita-cerita tentang peran yang menggerakkan Majapahit sebagai imperium gitu, ya kan? Di belakang layar yang kita tidak ketahui, yang akhirnya bisa membuat dia menjadi sebuah negara adik kuasa yang punya stabilitas, yang menjaga kedaulatannya dia. Nah, silakan, Liv. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belakangan ini kan kita lagi menyaksikan banyak kejadian lah ya di negeri kita. Yang kaitannya tentang, udah pasti tentang politik dan lain sebagainya, tentang ekonomi juga. Terus kan sebagai orang yang hidup dan tinggal di negeri Indonesia, kan jadi pengen tahu sebenarnya zaman dulu tuh gimana sih. Betul. Gitu. Akhirnya gini, saya juga bertanya-tanya gitu. Saya juga coba untuk mempelajari dari berbagai macam sumber. Salah satunya dengan spirit. Saya coba lah mohon untuk dikasih paling nggak gambaran lah. Zaman dulu salah satu kerajaan yang adidaya adalah Majapahit misalnya. Pengen tahu zaman dulu kenapa Majapahit bisa sebesar itu. Pasti kan nggak sesederhana itu supaya bisa jadi negeri yang besar. Sampai satu waktu terbawalah karena lagi bertanya-tanya tentang itu, lagi menggebu-gebu niatnya untuk pengen tahu zaman dulu gimana. Ternyata sendi-sendi atau roda-roda yang menjadikan Majapahit menjadi kerajaan adidaya pada masa keemasan itu tidak sesederhana sebatas ekonominya maju karena perdagangan padi. Kalau kata orang narasinya kan kayak nggak mungkin ya. Kok jualan padi doang bisa jadi imperium kan gitu. Terus bukan hanya sebatas maritimnya atau agrarianya, tapi di setiap negara itu bukan hanya mengendalikan situasi, kalau bahasa saya itu upper ground, bukan hanya mengendalikan situasi yang ada di atas permukaan, tapi juga harus mengendalikan situasi yang ada di underground ya, atau di bawah permukaan di suatu negara. Kalau orang zaman sekarang tuh punya istilah orang-orang shadow atau orang-orang underground itu, shadow itu mereka punya peran sangat penting untuk roda negara atau roda pemerintah itu bergerak gitu. Nah, akhirnya saya juga dikasih gambaran, saya dapat informasi Majapahit masa lalu juga menggunakan strategi-strategi seperti itu. Kita tahu kalau Mahapati Gajah Mada dan pati-pati yang lainnya sangat kuat di era Hayam Wuruk. Ternyata di masa-masa keemasan itu, sang raja bersama dengan Mahapatinya itu, mereka bisa menaungi orang-orang atau pihak-pihak yang berada di wilayah underground. Mungkin
bahasanya militer tapi shadow militernya itu juga dinaungi oleh intelijen gitu. Ya bahasa sekarang mungkin intelijennya dan sebagainya itu juga dikelola informasinya oleh negara, oleh kerajaan Majapahit pada masa itu. Gitu. Nah berkaitan dengan itu yang saya istilahnya apa ya, dapat informasinya gini. Ketika seorang raja itu memiliki kedikdayaan dalam kekuasaan tertinggi di suatu kerajaan, ini kita ambil Majapahit. Beliau bukan hanya sebatas harus memiliki ilmu pengetahuan tentang negerinya, bukan hanya sebatas teoritis tentang negerinya, tapi disokong penuh dengan spiritnya di masa itu. Kalau yang saya coba cerna, yang saya coba dapat informasinya, seorang pemimpin atau seorang raja pada masa itu, spiritnya juga harus tinggi, Mas. Cakrawala spiritual itu harus menguasai seluruh wilayah negerinya. Bukan hanya sebatas kemiliteran yang dia tahu, bahkan sampai ya tadi intelijen yang di bawah, mafia-mafia yang berada di underground-nya, bahkan perampok kah, maling kah, itu dia tahu secakrawala seluruh negerinya gitu. Nah, karena Alif tadi udah mulai cerita tentang para pelakunya ya, ini para pelaku yang kita katakan sebagai shadow lah katanya gitu ya. Tadinya tuh di dalam pikiranku ya, orang awam gitu. Karena sudah terbawa film kali ya. Tadi aku pikirnya tuh kayak agen intelijen. James Bond ya, betul. James Bond, terus aku pikir, lah tadi Alif bilang malah ada kaitannya di luar dari lembaga negara ya, kayak misalnya tadi bilang ada mafia kayak gitu. Ternyata nggak sebatas itu ya ternyata. Nah, kemampuan itu kayak si James Bond itu nggak sih? Gini, saya juga bertanya-tanya, Mas. Karena kan juga nonton film-film agen lah ya, agen rahasia. Tapi kalau agen rahasia mungkin untuk masa dulu, seakan-akan terlalu militer sekali ya, pergerakan militer. Tapi ternyata intelijen kan nggak harus agen rahasia kayak James Bond itu. Betul. Nah, akhirnya gini, ada cerita dari tokoh luar masa lalu dan saya dikasih gambarannya. Yang tadi Mas Anton bilang, kalau dalam ranah shadow, underground, orang bilang intelijen itu bukan hanya bergerak di militernya, tapi di semua lini roda kehidupan di negeri itu. Kadang-kadang antara satu pihak dengan pihak lain itu bisa nggak tahu bahwa mereka tuh sebenarnya dinaungi oleh kerajaan, oleh pemerintahan pada masanya. Atau bisa juga orang-orang dari kerajaan itu yang dipercaya oleh sang raja atau orang-orang sekelilingnya itu ditaruh di pos-pos tertentu untuk bisa mendapatkan informasi lebih jauh lagi jangkauannya. Jadi mereka bermain di wilayah-wilayah itu. Lagi-lagi semua kayak bermain catur, Mas, bidak catur. Strategi-strategi itu yang bagi saya sendiri orang awam ketika ngelihat gambaran masa lalu itu belum tentu paham sepenuhnya. Gitu. Padahal masa lalu, kehidupan kerajaan masa lalu itu jauh lebih sederhana, lebih simple dibanding zaman sekarang yang jauh lebih kompleks, gitu kan, sendi-sendi kehidupannya. Nah, tapi di masa lalu, para ahli strategi, sang raja sendiri, sang Mahapati sendiri yang saya dikasih gambarannya, itu sudah melampaui pemikiran pada masanya, gitu. Jadi mereka sudah jauh lebih cerdas, lebih daripada masanya, makanya bisa menguasai semua informasi dari berbagai lini, makanya bisa sampai jadi negeri adidaya pada masanya, bisa menguasai semuanya, gitu. Kalau dalam termin yang sekarang, kalau Alif ngomong mafia, berarti kan pihak-pihak yang melakukan kejahatan lah ya bahasanya. Nah, kalau membayangkan begitu, apakah dugaannya jadi kayak ini negara mengelola kejahatan kalau kayak begini? Saya juga bertanya itu, akhirnya jadi punya jawaban ketika ngelihat dan diceritain informasinya itu dari tokoh luar masa lalu. Orang mungkin sederhananya bisa bilang, oh negara atau kerajaan masa lalu itu mengelola kejahatan. Iya, terorganisir lah. Gitu. Terorganisir kejahatannya. Tapi saya punya opini sendiri tentang itu. Opini saya yang menjadi sebuah kesimpulan adalah kerajaan pada masa itu bukan mengelola kejahatannya, tapi mengelola informasi dari berbagai macam pos-posnya itu. Nah, berkaitan sama cerita yang tadi tuh, saya beberapa waktu yang lalu kan pernah pergi lah ya ke wilayah Cilacap, Jawa Tengah.
Saya pergi naik motor dari Jakarta ke Cilacap, perjalanan 12 jam lah. Sepanjang melewati perjalanan lewat jalur selatan, hawa tiap wilayah itu kan berbeda-beda mas. Hawanya, getarannya, ada yang enak, ada yang kurang enak, ada yang hawanya rasanya mendukung atau baik, ada yang kurang baik lah untuk diri sendiri. Nah ternyata pas lagi lewat satu wilayah lah, saya juga lupa itu di wilayah mana gitu kan. Saya ngelihat di wilayah yang pertama itu kelihatan sekilas ada sosok tokoh, kelihatannya sangar, getaran rasanya juga ya menyeramkan lah juga untuk orang biasa. Perawakannya juga serem gitu, gagah tapi serem. Nah tapi ketika sudah ngelewatin wilayah itu, terus ketemu wilayah lain kan, nah itu kelihatan ada sosok yang kelihatannya baik, ramah gitu, walaupun juga tegas juga, tapi jauh berbeda dengan karakter yang sebelumnya. Nah, mereka itu kan punya wilayah yang kelihatan sekilas masa lalunya, ada wilayah masing-masing, ada warganya, yang satu warganya kegiatannya ini seperti ini, yang satu seperti petani dan sebagainya. Tapi di antara mereka itu nggak saling benturan, nggak ada bentrokan gitu. Nah, dari situlah perjalanan terus berlanjut lah ya, dan hal-hal lain itu melihat hal-hal lain. Akhirnya secara sederhananya saya jadi mikir, kok mereka bisa ya nggak ada bentrokan sementara wilayahnya tuh kayak sebelah-sebelahan zaman itu, zaman dulunya gitu. Kok bersebelahan tapi nggak saling benturan. Nah, apa mungkin gitu? Saya jadi mikir, apa mungkin ini yang dinamakan kerajaan mengontrol semua lini, semua pihak, baik yang baik maupun yang kurang baik gitu. Jadinya mereka fine-fine aja, aman-aman aja. Mungkin ada kalanya dalam di antara mereka ada konflik, tapi mungkin itu secara internal aja lah, pribadi aja, bukan yang melibatkan banyak pihak atau oknum gitu kali. Ya mungkin oknum lah bahasanya. Gitu sih. Nah ini aku jadi apa ya bahasanya? Jadi terpikir, sempat baca-baca juga terkait Majapahit itu ada pembagian kasta, ada 7 kasta, dan ternyata itu nggak ada hubungannya dengan tinggi rendahnya derajat manusia, bukan pembagian dalam itu, tapi pembacaan mungkin ya bahasa aku ya, pembacaan kerajaan Majapahit terhadap realitas hidup yang ada di zamannya itu. Jadi ada orang-orang yang dibilangnya tadi, kok iya ya daerahnya sebelahan, padahal yang satu kelihatannya kurang baik, sebelahnya baik, tapi kok nggak bentrokan ya gitu. Nah, ada satu kasta ya, yang menjadi kasta terakhir, kasta ke-7 itu, dia disebut sebagai warga negara kelas bawah. Karena itu orang-orang yang kayak misalnya pencuri, begal, perompak, apa segala macam. Tapi di Majapahit itu disebutnya sebagai tuca gitu. Nah, ini kan sistem ini kan dibagi berdasarkan urutan kedekatan mereka dengan yang maha kuasa lah gitu ya kan. Nah kebetulan orang-orang ini adalah orang-orang yang istilahnya suka melanggar hak orang lain lah gitu. Tapi dia kan masuk ke dalam sistem kasta dari kerajaan Majapahit. Artinya dia kan sebagai warga negara kelas bawah. Artinya dia juga dianggap tetap bahasanya dikelola ya. Secara ini mungkin secara warga dia hak dan kewajibannya masih terikat terhadap Majapahit. Nah, apakah mungkin sistem ini juga yang memungkinkan Majapahit bisa menjadi kerajaan yang besar? Istilahnya ada negara kerajaan Majapahit juga digerakkan sama orang-orang yang di belakang layar, yang semacam ini gitu ya, yang didukung gitu kali ya. Iya kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Dan bukan cuma Majapahit, tapi juga kerajaan-kerajaan lainnya. Iya gitu. Ya, karena kebetulan aku bacanya referensinya Majapahit. Betul. Gitu. Emang kayak gitu mas. Okay. Makanya dari tadi kita cerita tentang orang-orang shadow itu kan biasanya orang-orang yang berada di bawah tanah itu, yang bergerak di bawah tanah itu biasanya orang-orang yang masuk ke dunia gelap lah bahasanya itu, yang berjalan di balik layar. Itu pemerintahan dan sebagainya. Ini aku mau masuk sedikit kayak cerita ini deh, kalau diistilahkan di bahasa sekarang itu kan katanya kan ada elit global ya bahasanya. Elit global, bahwa dunia ada di tangan segelintir orang gitu bahasanya gitu. Nah, aku penasaran nih, kalau di masanya Majapahit itu dengan segitu banyak pelaku yang ada di dunia shadow lah katakanlah gitu. Nah, apakah
makna sebenarnya dari elit global di zamannya Majapahit, apakah itu dia terkait dengan pejabat-pejabat pemerintahan, ataukah mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan sumber daya kekayaan lah gitu, atau orang-orang yang punya keahlian khusus, kayak kalau zaman sekarang aja hacker pun dibilang keahlian khusus, walaupun bisa dipakai untuk yang baik ataupun yang jahat ya gitu. Nah, kalau di masa Majapahit itu seperti apa sih? Dari pembacaan saya, kalau dari saya pribadi Mas, kalau elit global, makna elit global ya, kalau zaman sekarang kan orang tahu ada istilahnya orang-orang yang menguasai dunia itu 1%, menguasai 99%. Iya betul. Hajat hidup orang banyak. Dan kita tahu itu adanya dari orang, itu banyak orang bisa baca itu dari wilayah, kebanyakan dari Amerika, para pengusaha-pengusaha besar di Amerika. Makanya mereka bisa menguasai semua sumber daya di dunia kan gitu. Nah, pas lagi dikasih lihat tentang Majapahit, ternyata berbeda polanya dengan zaman sekarang. Bagaimanapun juga di masa keemasan itu Majapahit, yang saya dapat informasinya, yang memegang penuh kekuasaannya adalah sang raja, pemerintahan yang intinya lah. Nah, orang-orang di bawahnya itu dikelola dengan baik untuk mendapatkan informasi supaya mendukung berjalannya tatanan kenegaraan pada masa itu. Jadi pola pikirnya ibaratnya kayak udah selaras. Nah, beda cerita kalau misalnya di bawahnya itu ada yang bisnis ini, ada yang konflik ini, ada yang jualan ini dan sebagainya, bahkan berhubungan dengan negara-negara di luar Majapahit pada masa itu. Itu beda cerita. Bisa beda cerita gitu. Tapi intinya pada masa itu polanya berbeda dengan zaman sekarang. Bahwa pemegang kekuasaan tertinggi yang menguasai seluruhnya itu negara, kerajaan yang mengontrol semua, baik layer atas maupun layer bawahnya. Nah, ketika ganti rajanya udah ganti ke keturunannya, itu bisa tidak sekuat zaman itu. Jadi elit bukan berarti seperti kekuasaan dinasti. Iya, gitu. Itu dia maksudnya gitu, bukan seperti kekuasaan dinasti yang dibayangkan. Tapi emang karena personnya, emang karena tokohnya yang kuat. Karena kan dalam sejarah juga diceritakan setelahnya kan mulai mengalami penurunan gitu. Intinya gitu sih yang bisa dijawab. Nah, di Majapahit juga aku tahu nih ya, kayak misalnya gini, gimana sih strategi penguasaan ekonomi dari kerajaan Majapahit di zaman itu? Karena salah satunya aku dengar kayak begini deh, Majapahit itu kan jadi sentra produksi cat bank, senjata modern di zaman itu ya, gitu, menguasai. Padahal kan kita tahu itu kalau bahasa ininya teknologinya kan dimilikinya sama orang Cina kan gitu ya kan. Nah, kok bisa Majapahit akhirnya memegang kekuasaan ekonomi khusus untuk hal senjata itu di masa itu? Pada masa itu yang memiliki teknologinya itu Cina. Kekaisaran Cina pada masa itu. Tapi kok bisa Majapahit jadi produsen jet bank? Karena orang-orang di sini punya integritas, moralnya itu tinggi, yang dipimpin sama rajanya dan didukung oleh pejabat-pejabatnya, Mahapati dan sebagainya. Mereka bisa menguasai bisa menguasai ilmu pengetahuan mereka, diserap ke negeri sini, ke negeri Majapahit, lalu dikelola, dikembangkan, lalu jadi produsen lah, lalu dijualin lagi ke wilayah luar. Makanya secara ekonomi dari salah satu komoditinya itu jet bank itu sangat bagus gitu. Jadi sentra jet bank di sini. Sementara di sana malah sumbernya dari Cina gitu. Dan sebenarnya bukan cuman itu aja yang dikuasai, tapi lini-lini komoditi yang lain juga sama. Secara pola pikirnya begitu. Gitu. Akhirnya satu kesimpulan yang saya dapat bahwa negara bisa maju secara ekonomi dan lainnya karena moralnya harus kuat, Mas. Harus ibaratnya sebuah negara tuh harus punya integritas yang kuat gitu. Jangan mau digembleng sama wilayah lain. Iya, betul. Nah, kebetulan aku juga bahasanya untuk menguatkan itu ya, strategi ekonomi dari bangsa kerajaan Majapahit. Kalau nggak salah itu zaman dulu itu Majapahit itu ketika mereka melakukan ekspedisi militer lah gitu ya kan, itu kan melibatkan warganya juga ya kan. Jadi ketika mereka melakukan ekspedisi militer ke satu daerah, memang tujuannya memang untuk sebuah kemenangan gitu kan. Tapi
ada tujuan-tujuan lain juga yang dimasukkan di situ. Nah, mereka itu jadi kayak semacam kayak prajurit juga, iya, entrepreneur juga sekaligus juga iya gitu. Jadi mereka merasa kayak begini. Sebenarnya tujuanku ke sini bukan untuk membasmi semua orang di sini, tapi tujuanku ingin merangkul bahasanya gitu ya. Kebanyakan para prajurit yang dikirim itu mereka punya lini produksi sendiri ya, rumahan lah gitu kayak di Majapahit. Jadi ketika mereka bertemu dengan musuh, mereka malah bilang begini, saya lebih baik menjadikan kamu sebagai mitra kerja, mitra dagangku di daerah ini gitu, karena aku punya produksi barang di Majapahit. Mungkin itu juga ya jadi salah satu strategi yang bikin Majapahit jadi negara adikuasa, menguasai secara ekonomi kayak gitu juga. Bisa begitu, Mas. Bisa begitu. Emang masa-masa Majapahit itu sendi kehidupannya memang sederhana. Tapi kalau ditelusuri juga sebenarnya kompleks juga. Apalagi zaman sekarang, yang jauh lebih kompleks lagi. Ditambah dengan adanya kepentingan-kepentingan dari negara-negara luar yang ingin menguasai berbagai macam sumber daya di negeri kita. Di Indonesia ya. Nah, berarti dari yang Alif ceritakan tentang cerita-cerita peran-peran yang ada di balik layar lah gitu ya, dari sebuah kerajaan atau negeri gitu, banyak yang kayaknya berkesesuaian ya dengan dengan situasi yang ada di masa sekarang. Cuman mungkin keadaannya mungkin lebih kompleks sekarang gitu, apalagi kita udah merambah ke belum yang dunia digital lagi ya, kita masuk ke hal yang lebih ada ini sendiri gitu, kayak ada aturannya sendiri gitu. Nah, mungkin cerita-cerita kayak gini tuh jadi kelihatan di masa kini Indonesia tuh mungkin lagi nggak sekokoh cerita-cerita shadow di masa-masanya Majapahit. Nah, mungkin ini yang bisa jadi pembelajaran bagaimana kita bisa belajar dari Majapahit supaya kita menjadi bangsa yang punya integritas, yang bisa menjaga stabilitas segala bidang, ekonomi, pertahanan, dan kedaulatan Indonesia di masa sekarang. Mungkin itu aja kali ya. Iya, itu aja. Di episode kita kali ini gitu. Shadow-nya ini menarik sih sebenarnya. Juga terima kasih sih sebenarnya bahasanya ya untuk orang-orang yang istilahnya menjadi penjaga-penjaga Nusantara ya, yang kadang bekerja tanpa nama ya, tidak dikenal gitu, tidak dikenal orang gitu. Mungkin ini juga jadi satu episode yang kita bisa mengucapkan terima kasih buat para penjaga-penjaga Nusantara yang tak bernama ini. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe yang selalu terhubung dengan video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.